Mulai dari yang pertama ya, kita bisa simpulkan dari keempat presentator ya. Tapi tadi ada sedikit mispersepsi ya. Nanti Bu luruskan. Nah, untuk tadi yang pertama Ahmad Huda ya. Ahmad Huda berbicara tentang OPT atau organisme pengganggu tanaman. Nah, ini kita singkat dengan OPT. OPT ini terbagi menjadi besarnya ya, menjadi 3 jenis. Ada hama ya. Kemudian ada penyakit. Kemudian ada yang namanya gulma. Nah, gulma tanaman. Nah, OPT terbagi menjadi 3. Nah, bedanya dari ketiga ini apa, Bu? Nah, yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Ahmad Huda bahwa hama itu adalah binatang. Binatang atau hewan pengganggu tanaman budidaya. Ya, minggu lalu sudah Ibu jelaskan sedikit ya, bahwa hama itu adalah binatang atau hewan pengganggu tanaman budidaya. Jadi kalau misalkan ya, sapi kemudian mengganggu tanaman rumput tetangga. Nah, itu namanya bukan hama ya, walaupun dia mengganggu tanaman, tapi bukan tanaman yang kita budidayakan. Jadi yang dimaksud hama adalah hewan pengganggu tanaman yang kita budidayakan. Seperti itu ya. Nanti ada jenis-jenisnya hama. Ya, kita lanjut dulu ke pengertian dari penyakit. Nah, penyakit ya yang kita tahu adalah patogen. Nama penyebabnya adalah patogen. Nah, penyakit di sini adalah simptom atau gejala yang disebabkan oleh patogen atau penyebab penyakit yang terdiri dari yang sudah dijelaskan Ahmad Huda, tadi ada virus, kemudian ada bakteri, ya, dan ada fungi atau jamur. Itu. Nah, kalau hama itu adalah hewan, sedangkan kalau penyakit penyebabnya adalah patogen yang terdiri dari virus, bakteri, dan jamur. Nah, bedanya dengan gulma adalah tanaman pengganggu tanaman. Nah, maksudnya apa, Bu? Tanaman pengganggu ya, tanaman pengganggu tanaman. Nah, maksudnya adalah kalau dia tanaman seperti rumput ya, rumput itu termasuk ke dalam gulma. Nah, rumput mengganggu tanaman budidaya kalian. Misalkan kalian membudidayakan tanaman jagung, kemudian di bawahnya ada tanaman rumputnya. Nah, berarti si rumput tadi termasuk ke dalam gulma sebagai pengganggu tanaman budidaya kalian. Tapi kalau rumputnya ada di rumput tetangga, ya, tidak mengganggu tanaman budidaya kalian, jelas bahwa rumput tersebut bukan termasuk ke dalam gulma. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana ciri-ciri tanaman pengganggu tanaman atau gulma, yaitu adalah tanaman yang mengganggu tanaman budidaya kita. Baik itu rumput, baik itu misalkan cocor bebek atau lain sebagainya yang ada di sekitar tanaman kita, itu juga termasuk gulma. Seperti itu ya. Itu tadi penjelasan dari Ahmad Huda. Menggolongkan organisme pengganggu tanaman itu terdiri dari 3 jenis. Oke. Tadi sama dengan Korin juga menyebutkan bahwa OPT itu terdiri dari 3, ya. Kemudian Rahma, ya, Korin dan Rahma itu menjelaskan tentang tingkat kerusakan.
Oke, Korin Rahma di sini menjelaskan tentang tingkat kerusakan tanaman ya. Tingkat kerusakan tanaman yang disebabkan oleh OPT tadi. Disebabkan oleh OPT. Oke. Kalau misalkan Bu, tanaman kita nih lagi diganggu, Bu, sama hama, sama kena penyakit, sama kena gulma. Lalu bagaimana tingkat pengendaliannya? Di sini tergantung pada tingkat kerusakan. Perlu diingat bahwa pengendalian hama dan penyakit ya. Pengendalian hama dan penyakit itu dijelaskan oleh Siti terdiri dari berapa cara kemarin Ibu bilang? Ada yang masih ingat? Oke, ada berapa cara Siti pengendalian hama dan penyakit yang tadi kamu jelaskan? Berapa sih? Oke ya. Pengendalian hama dan penyakit itu terdiri dari 4 cara ya. Ada yang secara fisik, ada secara biologis, kemudian ada secara kimiawi, dan yang terakhir caranya adalah mekanik. Oke. Pengendalian hama secara fisik ya Nak, kalau misalkan kita menemukan hama di tanaman padi misalnya ada wereng, kalau kita pengendalian hamanya secara fisik berarti caranya adalah melakukan pemanasan. Maksudnya apa Bu? Pemanasan? Pemanasan yaitu suhunya kita tingkatkan dengan cara membakar seresah di areal pertanian padi. Jadi kalau misalkan tadi Siti pulang kampung ngelihat sawah. Nah, si petani lagi ngebakar jeraminya di dekat sawah. Nah, sebenarnya fungsi dari pembakaran si jerami tadi ya itu untuk menghilangkan si hama-hama wereng dengan cara pemanasan ya, dengan cara membakar. Nah, itu merupakan cara pengendalian hama secara fisik ya, melalui pemanasan. Sedangkan kalau melakukan pengendalian secara biologi itu kita melakukan pengendalian bersama predatornya. Misalkan ada hama ya, hama pengganggu, misalkan belalang. Belalang kemudian memakan daun ya, memakan daun sawinya si Zikria nih. Zikria lagi nanam sawi. Kemudian ada belalang makan daun sawinya Zikria. Kemudian Zikria berpikir, oh bagaimana kalau saya mengendalikannya dengan cara biologis? Yaitu Zikria kemudian punya predator, misalkan tanaman, binatang burung ya, burung. Nah, burung tersebut memakan si belalang yang tadi memakan daun sawinya Zikria.
Nah, pengendalian bersama dengan predator ini merupakan pengendalian secara biologis ya. Jadi ada musuh alaminya nih. Kalau misalkan burung tersebut memakan si belalang ya, musuh alaminya adalah belalang. Jadi tanaman sawi zikria bisa teratasi. Seperti itu ya, ini merupakan pengendalian secara biologis menggunakan predator musuh alaminya. Kalau pengendalian secara kimiawis, ini yang sering kalian lakukan ya, mungkin kelas 10 sudah pernah melakukan pengendalian secara kimiawis, yaitu menggunakan pestisida. Ya, baik pestisida organik maupun pestisida yang anorganik. Itu ya. Nanti kita bicara pestisida organik dan anorganik di selanjutnya ya. Kemudian mekanis ya, mekanis itu menggunakan alat. Alatnya apa saja, Bu? Alatnya bisa tangan, ya, bisa gunting, dan lain sebagainya untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman kalian. Nah, misalkan ada hama ulat. Nah, ulatnya ini cuma satu, ada di daun sawinya korin. Nah, sekarang ya, daun sawinya si korin. Nah, korin berpikir untuk pengendalian hama secara mekanik. Akhirnya korin pakai tangannya sendiri untuk memotek ya, memotek tuh bahasa Indonesianya apa ya? Memotek daun si sawinya korin tadi. Atau korin menggunakan gunting untuk memangkas daun yang terkena hama ulat atau hama belalang tadi. Itu ya, intinya untuk pengendalian mekanik kita menggunakan gunting, kemudian bisa menggunakan tangan kita sendiri ya. Yang penting alat untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman tadi. Itu ya, itu untuk cara pengendalian hama dan penyakit. Tadi ada 4 cara ya, diingat-ingat. Jangan sampai lupa 4 cara pengendalian hama dan penyakit. Oke. Ya, tadi Siti Rahma ya, Rahma dan Siti berbicara tentang tingkat kerusakan akibat dari OPT atau organisme pengganggu, baik itu hama maupun penyakit ataupun gulma. Nah, kapan kita mengendalikan hama dan penyakit kita pakai fisik, pakai biologis, pakai kimia, atau pakai mekanik, Bu? Jadi gimana sih caranya kita membedakan, oh tanaman ini harus pakai fisik, oh tanaman yang satunya pakai mekanik gitu ya. Bagaimana cara kita membedakan keempat cara tadi? Oke. Perlu diketahui bahwa pengendalian hama untuk taraf secara pengendalian secara kimiawi atau menggunakan pestisida, baik itu pestisidanya organik maupun anorganik, tingkat kerusakan tanaman menggunakan cara pengendalian secara kimiawis itu adalah jika kerusakan tanaman itu lebih dari 80 sampai 90%, itu sudah harus pakai pestisida kimiawis. Nah, kenapa Bu pakai pestisida kimiawis? Kalau tingkat kerusakannya itu sudah parah di atas ambang batas ya, di atas
80%. Karena kalau kita tidak menggunakan pestisida secara kimiawis, ya, petani akan mengalami yang namanya kerugian. Ya, petani akan mengalami kerugian. Nah, karena petani itu budidayanya nggak cuma 100 meter, nggak cuma 10 meter, tapi bisa berhektar-hektar. Nah, maka dari itu jika kerusakan tanaman akibat hama, ya, hama itu sudah di atas 80, maka dilakukan pengendalian secara kimiawis atau menyemprotkan pestisida. Nah, bagaimana kita tahu bahwa tanaman kita sudah ada di ambang batas kerusakan 80 sampai 90%, Bu? Oke, caranya adalah kita menghitung berdasarkan sampel tanaman. Ya, Siti punya tanaman jumlahnya 100 tanaman. Ya, populasinya 100 tanaman. Kita ambil sampel 20 tanaman. Oke. Nah, 20 tanaman ini yang rusak itu misalkan ada 10. Nih ya, 10, jumlah sampelnya ada 20. Maka tingkat kerusakan rumusnya adalah tanaman yang berpenyakit atau yang berhama, ya, tanaman yang rusak dibagi jumlah tanaman yang sehat dikali dengan 100%. Nah, ini adalah rumus dari tingkat kerusakan tanaman. Jadi ada tanaman yang rusak dibagi dengan tanaman yang sehat dikali 100%, itu akan tahu nanti jumlah tanaman yang rusaknya ada berapa persen. Kalau kita lihat di sini kan yang rusak 10, sedangkan sampel tanaman kita ada 20. Nah, berarti tingkat kerusakannya ada 50% ya. Nah, 50% ini harus waspada karena sudah mendekati ambang batas kerusakan maksimal ya, 80 sampai 90. Maka dari itu untuk tingkat kerusakan 50% atau di bawah 50%, kita masih bisa pengendalian hama dengan menggunakan secara biologis atau secara pemanasan fisik. Bisa kita menggunakan mekanik atau menggunakan alat dengan gunting dan pemangkasan, tapi kita membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak ya. Jadi kalau rusaknya ada 50%, maka yang pegawai yang harus dikerahkan gitu ya untuk pengendalian hama ini terlampau banyak untuk pengendalian mekanik. Jadi kita harus mangkasin tanaman satu-satu gitu ya. Sampai 50% ini tertangani, itu membutuhkan waktu yang cukup banyak dan juga tenaga kerja yang banyak. Sedangkan kalau kita mengendalikannya menggunakan biologis, kita bisa menanam bakteri cendawan gitu ya, sebagai predatornya, atau tadi burung sebagai predator dari misalkan tanaman ulat dan sebagainya, itu bisa mengurangi tingkat tenaga kerja yang banyak tadi. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tingkat kerusakannya 50%, kita masih bisa menggunakan perpaduan antara mekanis, biologis, dan fisik. Kalau sudah di atas ini disarankan memang menggunakan pestisida kimiawis. Begitu
Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Sudah jelas?